Shalom. Dari sejak perjanjian lama, kalau kita baca firman Tuhan, maka Tuhan itu merindukan satu persekutuan dengan manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mencarinya. Di Kejadian 3 dia berkata, "Di manakah engkau?" Dan dari zaman ke zaman sebenarnya memang kalau kita baca di kitab Ibrani, dikatakan bahwa Allah berbicara dengan berbagai cara. Dan pada akhir zaman, pada zaman akhir di mana kita ada ini, dia berbicara lewat anaknya. Dan setelah 2000 tahun yang lalu dia menyelesaikan segalanya di kayu salib, maka Roh Kudus dikirimkan untuk mendampingi kita senantiasa. Tapi dari sejak perjanjian lama kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, dan mereka begitu dekat dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya salah satu contoh di mana kita bisa belajar ya untuk walk with God. Ya, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai bergaul dengan Allah. Ada satu lagu ini cukup lama, dan ini satu lagu yang menurut saya ini dikompos ya, komponisnya ini luar biasa gitu. Karena modulasinya berkali-kali. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman suka musik, maka ini lagu yang menarik untuk dipelajari chordnya. Dan rentang suaranya juga lumayan lebar ya. Saya sendiri juga agak pas-pasan, tapi saya suka lagu ini. Ya, bukan sekedar karena melodinya bagus ya, tapi kata-katanya bagus sekali. Jadi saya coba ya nyanyikan. Nanti kata-katanya kita lihat di sini ya. I walk with God from this day on. Aku berjalan bersama Tuhan. Aku akan berjalan bersama Tuhan sejak hari ini. His helping hand I lean upon. Tangannya yang suka menolong itu, yang selalu menolong itu, itulah tempat saya bergantung, tempat aku menaruh harapku ya. This is my prayer. Inilah doaku, my humble plea, permohonanku yang kunaikan dengan kerendahan hatiku. May the Lord be ever with me. Semoga Tuhan selalu bersama dengan aku. There is no death though eyes grow dim. Tidak ada kematian walaupun mata itu semakin rabun ya. There is no fear when I'm near to him. Tidak ada ketakutan waktu aku dekat dengan dia. I lean on him forever. Aku akan bergantung kepada dia selamanya. And he'll forsake me never. Dan dia tidak akan pernah mengabaikan aku. He will not fail me. Dia tidak akan mengecewakan aku. As long as my faith is strong. Sepanjang imanku kuat. Whatever road I may walk alone. Apapun jalan yang aku lalui, I walk with God. Ya. Aku akan berjalan bersama Tuhan. I'll take his hand. Aku akan pegang tangannya. I'll talk with God. Aku akan berbicara dengan Tuhan. He'll understand. Dia akan mengerti. I'll pray to him. Aku akan berdoa kepada dia. Each day to him. Setiap hari kepadanya. And he'll hear the words that I say. Dan dia akan mendengar perkataan yang aku katakan. His grace reveals, ya, anugerahnya menyatakan, mewahyukan the paths I've trod, jalan setapak yang aku lalui, yang aku injak. And I'll never walk alone, dan aku tidak akan berjalan sendirian while I walk with God. Sementara aku berjalan bersama Tuhan. I walk with God from this day on. His helping hand I lean upon. This is my prayer, my humble plea. May the Lord be ever with me. There is no death, though I
eyes grow dim, there is no fear when I'm near to Him. I lean on Him forever, and He'll forsake me never. He will not fail me as long as my faith is strong. Whatever road I may walk along, I'll walk with God, I'll take His hand, I'll talk with God, He'll understand. I'll pray to Him each day, to Him, and He'll hear the words that I say. His grace reveals the path I trod, and I'll never walk alone while I walk with God, while I walk and talk with God. Ini lagu yang menarik ya. Saya pernah lihat beberapa teman saya menyanyikan lagunya dalam choir ya, dan wah, luar biasa sekali. Apalagi waktu kita menyanyikan lagu ini dengan pengertian. Paulus berkata di surat Korintus, aku akan menyanyi dengan rohku, tapi aku juga akan nyanyi, aku akan menyanyi dengan akal budiku ya, dengan pengertian. Di Perjanjian Lama ada contoh yang sangat menarik ya tentang lagu ini, yaitu Henok di Kejadian 5. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, sangat menarik hari ini ya, pagi hari waktu saya terbangun, saya tiba-tiba berpikir ya, kenapa Henok itu mencapai umur 365? Lalu saya renungkan, kenapa angkanya 365 ya? Seperti jumlah hari dalam satu tahun ya. Satu tahun itu kan 365 hari ya. Lebih seperempat hari sebenarnya sih ya. Makanya ada tahun kabisat setiap 4 tahun. Tapi kita katakan selalu satu tahun itu 365 hari. Itu satu masa. Jadi kalau dikatakan Henok mencapai umur 365 tahun, itu satu masa kehidupan dia. Dan kalau kita bandingkan dengan Ibrani 11 ayat 5, ya dikatakan karena iman Henok itu tidak mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup, dan dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Nah, ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa dia itu memenangkan, merebut approval ya, persetujuan, satu pernyataan dari Tuhan bahwa dia berkenan kepada Tuhan setelah 365 tahun ya, setelah melalui satu masa kehidupan. Dan 365 itu, angka 3 itu bicara tentang angka ilahi ya, tentang Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Angka 6 itu bicara tentang manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Kalau kita ingat ya, Antikris itu dilambangkan dengan angka 666.
Artinya angka manusia 3 kali atau manusia yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ya itu angka antikris 666. Nah, angka 5 adalah anugerah. Jadi 365 itu 3 angka ilahi, angka Tuhan, 6 angka manusia, 5 itu angka anugerah. Nah, kalau kita pelajari, Henokh ini bergaul dengan Allah, ya, dengan Tuhan. Manusia bergaul dengan Tuhan itu karena anugerah. Nah, kita bisa lihat itu nanti, ya, kalau baca lebih lanjut di Kejadian 6, bagaimana Nuh dia mendapatkan anugerah sehingga dia berjalan bergaul dengan Tuhan. Tentu ada bagian kita, ya, ada minat kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kesempatan yang memang tersedia bagi setiap orang percaya itu, yaitu bergaul berjalan dengan Tuhan, itu bisa kita peroleh, ya. Nah, yang menarik adalah ayat 22 dan ayat 24 itu, ya. Dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya itu walk with God. Enoch walk with God. Terjemahan lain mengatakan dia itu berjalan dengan Tuhan sebagai suatu habit, ya. Kejadian 5 ayat 22, ya. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Beberapa terjemahan, ya, bahasa Inggris itu saya kutip, Henokh ini had more children, ya. Dia punya banyak anak setelah setelah dia punya anak Metusala. Dalam masa 300 tahun itu, waktu dia bergaul dengan Tuhan itu, dia punya banyak anak lagi. Dan dikatakan Henokh ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, to really love God. Di terjemahan YLT, ya, yang literal translation, dikatakan Enoch walk habitually with God, ya. Jadi dia ini punya habit, ya, kebiasaan berjalan bersama Tuhan. Yang kita baca di bahasa Indonesia itu bergaul dengan Tuhan. Bergaul apa? Ya artinya ya membangun hubungan, bercakap-cakap, menikmati kebersamaan, kadang-kadang tidak lewat kata-kata, ya, tapi mungkin lewat pujian, penyembahan. Saya pernah lihat ada hamba Tuhan ketika dia main musik dalam penyembahan, kemudian dia bersiul, ya. Wow, ya. Ada yang pakai alat musik macam-macam, ya. Ada yang menari dan sebagainya, tapi itu satu hubungan dengan Tuhan. Terjemahan Amplified Bible yang klasik juga mengatakan demikian, ya, bahwa Enoch walk in habitual fellowship with God. Dia berjalan dengan Tuhan dalam persekutuan yang dia bina sebagai satu kebiasaan. Nah, pergaulan dengan Tuhan itu membuat banyak hal dalam hidup kita itu berubah. Sebenarnya simpel sekali, ya. Dulu saya berpikir, wah, ikut Tuhan tuh saya mesti begini, mesti begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya. Tapi ternyata kalau kita pelajari Alkitab, dari Henokh saja lah, ya. Nanti kita baca Nuh juga seperti itu. Bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Dia. Ceritakan masalahmu apa adanya. Waktu engkau berdoa, engkau kesulitan, nyatakan isi hatimu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kalau kita punya sahabat, bagaimana kita bisa dekat dengan sahabat kita? Itu karena spending time together, ya. Menghabiskan waktu bersama-sama, ya, saling curhat misalnya, terbuka. Saya punya teman dekat sekali, ya, waktu SMA kami sering jalan bareng-bareng, ya, nanti makan mie ayam di mana gitu, nanti naik bus pulang sekolah nggak langsung pulang tuh, jalan dulu, ya, nggak kemana gitu. Dan itu persahabatan, ya. Itu salah satu teman yang sangat sangat dekat, ya. Jadi persahabatan itu bukan karena sesuatu yang kita ada udang di balik batu, nggak ada gitu, ya. Tapi sesuatu yang kita nikmati, ya, satu kebersamaan. Nah, dengan Tuhan juga sebenarnya seperti itu, ya. Bukan karena kita butuh Dia, ya memang kita butuh Dia, ya. Tapi coba bergerak lebih dari itu, ya. Jangan gunakan Tuhan itu sebagai satu alat, ya. Sadar atau tidak sadar, ya, jangan manfaatkan Tuhan istilahnya. Walaupun Dia nggak bisa dimanfaatkan, ya, Dia tahu hati kita. Tapi kan kita kadang-kadang cara berpikir kita, ya, kita mencapai tujuan dengan menggunakan hal-hal rohani misalnya, ya.
Padahal seharusnya kita bergaul dengan Tuhan, ya, berjalan bersama Tuhan, kita mengikuti rencananya, itu yang terbaik, dan dengan sendirinya apa yang kita rancangkan malah lebih baik yang dari Tuhan, itu yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita pelajari, ya, ada satu hamba Tuhan namanya Joyce Meyer, ya. Ini hamba Tuhan perempuan, ya. Dia punya alasan banyak sekali, saya kira ribuan alasan untuk tidak mengucap syukur, untuk bersungut-sungut, untuk marah, untuk kecewa, karena hidupnya dari sejak kecil itu penuh dengan masalah. Dia mengalami pelecehan, ya, bahkan oleh anggota keluarganya. Dia mengalami banyak hal, tapi orang ini menang karena dia kenal Tuhan. Dan tidak hanya dia kenal Tuhan, tapi dia mengizinkan Tuhan mengubah dia, membimbing dia, memegang tangan dia, sehingga dia boleh melalui setiap pergumulan dan dia menang. Dan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Kalau lihat pelayanan dia, ya, gede sekali. Ya. Dia bicara, dia sharing biasa saja begitu. Ya. Tidak satu hal yang istimewa menurut saya. Saya nggak tahu dia sekolah Alkitab apa enggak, ya. Kayaknya mungkin juga enggak, ya. Tapi hidupnya itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak kutipan-kutipan yang dibuat oleh Joyce Meyer. Dan itu suka kalau kita ketik di internet, ya, di Google gitu, Joyce Meyer quotes, ya, nanti muncul banyak sekali. Dan itu kutipan-kutipan yang bagus. Salah satu, ya, yang saya baca di sini adalah don't give up, ya. Jangan menyerah, ya. Don't give up on the people you love, ya. Jangan pernah menyerah untuk berjuang bagi orang-orang yang kau kasihi. Your patience and faithfulness, kesabaran dan kesetiaanmu may be exactly what they need to make a complete turnaround, ya. Kesabaran dan kesetiaanmu mungkin sekali adalah sesuatu yang memang mereka butuhkan untuk membuat mereka benar-benar berbalik, ya, a complete turnaround, menjadi seperti yang seharusnya, yang kita harapkan, ya, yang kita doakan. Ya, banyak, ya, tentunya, ya, entah orang ini sedang sakit, ya, orang yang kita kasih dan kita berdoa jangan menyerah untuk hal itu, atau orang ini sedang terhilang, ya, sedang pikiran sedang kemana-mana gitu, sedang ngaco lah, ya. Jangan pernah menyerah, ya. Dan dikatakan di sini your patience and faithfulness, kesabaran dan kesetiaanmu itu mungkin sekali yang memang diperlukan oleh orang-orang ini yang kita kasih untuk orang-orang ini bisa berbalik. Nah, ada ayat yang mengatakan hal itu, ya, bahwa kita tuh perlu endurance atau patience, kita perlu daya tahan, ketahanan atau kesabaran. Di Ibrani 10 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ya, confidence, keyakinanmu, jangan abaikan itu, karena besar upah yang menantinya. It brings a great reward, ya. Itu ada hadiah yang sangat besar, ya. Waktu kita menantikan, kita izinkan Tuhan membawa kita melalui satu ujian dan kita nggak lepaskan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Dia. Sebab kamu memerlukan ketekunan, ya, you need endurance, supaya kamu sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi perlu endurance, perlu kesabaran. Nah, kadang-kadang ketika kita baca ini, ya, pergumulan orang kan beda-beda, ya. Ada yang bilang, aduh, ya, capek Pak, ya, orangnya nggak berubah udah sekian lama, ya. Terus kadang-kadang kita nggak sabar, ya. Kita lupa, ya, bahwa Tuhan itu sabar sama kita. Saya suka perhatikan, ya, kadang-kadang itu menolong saya juga untuk ngecek, ya, saya ini dalam tuntunan Tuhan apa enggak, ya. Kalau saya ketemu orang-orang yang menjengkelkan, ya, orang-orang yang sudah bilang berkali-kali kok nggak berubah, ya. Nah, ketika saya mulai seperti habis kesabaran saya atau mau marah, ya, dan kadang-kadang itu terjadi, tiba-tiba saya sadar bahwa saya itu sudah pakai kekuatan saya sebenarnya
untuk berdoa, untuk tekun, ya. Dan kekuatan manusia, ya, kekuatan saya pasti terbatas. Saya perlu Tuhan, ya. Pergaulan dengan Tuhan itulah yang menyegarkan kita, memulihkan kita. Di Yesaya 41 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka yang wait upon the Lord, ya, exchange, ya, menukar kekuatan mereka. Mereka mendapat new strength, kekuatan baru. Dari mana itu? Dari Tuhan. Waktu mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan, mereka berjalan bersama Tuhan. Ya. Di 2 Korintus 1, ya, ayat yang ketiga sampai 4, Paulus berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Paulus ini dalam pelayanannya juga mengalami banyak penderitaan, ya, banyak persoalan yang dia hadapi. Tapi dia katakan bahwa Bapa penuh belas kasihan dan selalu menghibur. Dan dikatakan di sini Allah adalah sumber segala penghiburan. Ya, kita perlu daya tahan, ya, endurance. Kita perlu encouragement, ya, perlu semangat, perlu orang yang memberi kita semangat, perlu consolation, perlu penghiburan, dan itu sumbernya dari Allah, dari Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita, ada batasnya. Kadang-kadang kita dengar kan, jangan sampai kesabaran saya habis. Ya memang kesabaran manusia terbatas. Tapi kalau kita mau tiru salah satu contoh hidupnya Henokh, dia bergaul dengan Tuhan setiap hari. Itu menjadi satu habit, ya. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan itu, kita menyatakan semua kesulitan kita. Dan tanpa sadar kita bisa melangkah step by step, dilalui terus. Sebab Alkitab berkata, penghiburan yang kita perlukan waktu kita melalui setiap masalah, termasuk ketika kita sedang berdoa bagi orang yang kita kasihi yang mungkin keadaannya sedang kacau, ya, kita udah rasanya gak punya semangat lagi, justru kita perlu Tuhan yang menolong kita, menghibur kita, karena dikatakan dia sumber segala penghiburan. Di situ semua penghiburan yang kita perlukan ada dari dia asalnya. Lalu Roma 15 ayat 5, ya, dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi dari Allah lah, dari Tuhan lah kita mendapatkan ketekunan dan mendapatkan penghiburan. Kalau pakai kekuatan kita nggak bisa. Bahkan untuk berdoa sendiri nggak bisa. Roma 8 ayat 26 berkata, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi memang kuncinya bergaul dengan Tuhan. Kembali lagi semua ke sana. Walk with God. Hand in hand with Jesus. Ya, bergandengan tangan dengan Yesus. Berjalan senantiasa bersama Dia. Ya, nyatakan isi hatimu kepadanya. Kalau sedang kesal, jengkel, kadang-kadang kita kan cari teman buat curhat, ya, atau kita tulis di status, ya. Zaman sekarang ini lucu, ya. Kalau zaman dulu kalau orang sedang mengalami situasi hati yang mungkin dia perlu curhat, ya, dia akan tulis dalam buku hariannya. Dan buku hariannya itu, ya, agenda atau diary-nya itu sesuatu yang sifatnya private, ya, pribadi. Nggak boleh sembarang orang baca. Ya, ada yang menyimpannya di bawah bantal, nanti malam dia tulis, ya. Habis itu dia taruh di bawah bantal. Tapi zaman sekarang orang tulisnya di Facebook, ya, tulisnya di medsos macam-macam, ya. Jadi seluruh dunia justru tahu gitu. Lucu sekali, ya. Tapi biasanya orang yang lain dia cari teman untuk curhat, untuk cerita, dan
itu bahayanya ya. Kadang-kadang ketika kita curhat pada orang yang salah ya, itu berita bisa tersebar kemana-mana ya. Apalagi kalau teman yang tempat kita curhat ini, apa ya istilahnya, ada yang istilahnya bocor mulut ya, atau ember gitu ya. Wah, itu udah nyebar kemana-mana, dan dari orang lain sudah menilai macam-macam, sampai ketika masalah yang mungkin dipakai untuk curhat ya sudah selesai, tapi gaungnya sudah kemana-mana gitu ya. Kita mesti belajar justru curhatnya kepada Tuhan ya. Kita nyatakan semua kesulitan kita ya, nyatakan semua ya. Ada banyak hal yang mungkin kita nggak berani katakan ya kepada orang lain, tapi kita bisa nyatakan kepada Tuhan ya. Ibrani 11 ayat 5 ya, ini yang tadi tempat saya singgung di awal ya. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini orang generasi ketujuh ya, dari sejak Adam. Adam itu generasi pertama, yang kedua itu Set, dan seterusnya ya. Henokh itu yang ketujuh. Dan dari 7 generasi ini, Henokh lah yang tercatat berjalan bersama Allah. Setelah itu ada generasi ke-10 yaitu Nuh, yang juga dikatakan berjalan bersama Allah atau walk with God atau bergaul dengan Allah. Tetapi yang mengalami rapture atau diangkat ya, diangkat hidup-hidup itu adalah Henokh. Nah, kenapa dia bisa diangkat? Karena dikatakan dia berkenan kepada Allah. Terjemahan bahasa Inggris ya, ASV mengatakan by faith he had been well pleasing unto God ya. Oleh karena iman dia diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian, karena Tuhan telah membawa dia ya, membuat dia mengalami rapture, diangkat hidup-hidup, dan dia sudah memperoleh kesaksian di hatinya bahwa dia itu had been well pleasing unto God. Dia sudah betul-betul menyenangkan Tuhan dengan baik. Nah, terjemahan lain mengatakan by faith he won approval as one who please God ya. Jadi karena iman, Henokh ini memenangkan persetujuan ya, terjemahannya kayak begitu ya, merebut persetujuan, memperoleh persetujuan sebagai seorang yang menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita pelajari, ada 300 tahun selama dia bergaul dengan Tuhan itu, dia hubungan dengan istrinya, dengan anak-anaknya normal ya. Dia punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan, tapi toh dia bisa bergaul dengan Tuhan, dia bisa berjalan bersama Tuhan. Nah, saya tidak tahu ya masalah kita masing-masing, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, seperti yang Henokh lakukan, tidak saja kita bisa menghadapi setiap masalah, bisa melaluinya, bisa menyelesaikannya, bisa lolos dalam setiap kesulitan-kesulitan. Tapi lebih dari itu ya, yang menurut saya paling berharga adalah pergaulan dengan Tuhan itu. Itu luar biasa ya. Barangkali dari luar kita gak kelihatan seperti orang-orang yang lain harapkan gitu ya. Wah, kamu kok gak kelihatan keren ya. Saya kenal seorang yang secara finansial sangat kaya ya. Nah, lumayan lah artinya, karena dia tidak hanya punya rumah di Indonesia, di Amerika dia punya ya. Tapi dia cerita, kadang-kadang orang bilang, mobil lo kok biasa aja gitu. Karena orang menilai dari mobil, nggak tahu bahwa orang ini secara finansial sangat kuat. Nah, itu kalau kita bicara yang kelihatan mata. Tapi menurut saya yang paling berharga itu adalah pergaulan dengan Tuhan. Itu nggak bisa dinilai dengan uang ya. Bahkan Henokh itu karena pergaulan dia dengan Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan, dia well pleasing unto God. Akhirnya Tuhan itu perlu membuat dispensasi. Seharusnya setiap manusia itu mati,
ya, mengalami kematian. Baru yang sudah terima Tuhan Yesus ya itu langsung bersama Tuhan, tapi tubuhnya itu dikubur. Tapi Henokh mengalami dispensasi dari Tuhan. Tuhan seperti harus membuat pengecualian. Untuk Henokh ini, kamu gak perlu mati, kamu langsung bersama aku. Nah, itu hebat sekali loh ya. Dan buat saya ini salah satu kebenaran berkat yang sangat luar biasa, bahwa ada orang yang karena pergaulannya dengan Tuhan, dan Tuhan membuat perkecualian dalam hidup dia yang orang lain gak alami. Dan itu sesuatu yang sangat precious ya, sesuatu yang sangat berharga. Nah, kalau kita belajar berjalan bersama Tuhan, nah kita akan melihat bahwa memang betul ya, Tuhan itu baik. God is good ya, all the time, selalu. Coba izinkan Tuhan mengajar kita, membentuk cara berpikir kita lewat pergaulan kita dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa ada saat-saat yang kita rindukan, ingin segera terjadi, Tuhan akan mewujudkannya pada waktu yang tepat. Sebab dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kita perlu ingat bahwa Dia adalah kasih, God is love. Dan karena itu, sementara kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita walk with God seperti Henokh, kita akan melihat, mengalami, merasakan, dan hidup kita menceritakan bahwa God is good all the time. Amin.